A'udzubillahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Juga diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diingini. Tuh. Kemarin sudah kita sampaikan, Jibril datang kepada Rasulullah. Lalu Jibril mengajarkan 5 hal. Kemarin sudah kita sampaikan. Kata Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Insya Allah, meskipun kita diberi kebebasan untuk mengisi hidup dan kehidupan ini menurut apa yang kita sukai, tapi kita insya Allah akan memilih hidup ini tiada lain untuk mengibadahi Allah. Karena memang tujuan hidup itu untuk mengibadahi Allah. Kurang keras toh Pak? Sudah? Mungkin bisa dikeraskan sedikit Pak. Saya cekak cedak gede kata Dede. Ya, biasanya memang kurang keras, agak jauh sedikit kok kurang keras nggih. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya setiap perbuatan yang kamu lakukan itu akan mendapatkan balasan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang telah diberi oleh Allah kemampuan memilih perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita ini orang-orang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Tuh. Jenengan sholat berjamaah di masjid, lalu panjenengan teruskan dengan ngaji. Ini amal-amal yang akan dibalas oleh Allah. Tidak ada sedikit pun amal yang tidak dibalas oleh Allah. Sampai dengan apa yang diniatkan, Allah tahu dan diberi balasan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena Allah juga menegaskan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa, nah kecuali, jadi yang tidak rugi itu kecuali.
Jadi manusia ini merugi kecuali yang tidak. Lah insya Allah kita termasuk yang tidak merugi, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang faizun, yang muflihun, insya Allah kita itu. Insya Allah. Kita teruskan kajian kemarin yang kita kaji tentang hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholatmu. Kemarin sudah kita bahas. Allah menegaskan soal penjagaan ini terhadap berbagai amalia kita. Itu antara lain yang ditegaskan secara langsung oleh Allah dalam menjaga sholat. Hafidhu alas sholawati. Pokoknya kudu dijogo. Secara umum begitu. Sholat apa? Menurut para ulama, perintah di situ itu adalah perintah menjaga sholat wajib 5 waktu. Kemarin sudah kita sampaikan pula. Yang harus dijaga apanya? Kemarin sudah kita sampaikan waktunya. Waktunya. Karena sholat itu waktunya telah ditetapkan. Jangan sampai justru kita tidak tanggap, tidak peka terhadap seruan untuk menegakkan sholat. Kemarin sudah kita bahas itu kemarin itu. Wassolatil wusta. Dan juga jangan sampai tidak menjaga sholat wusta. Kemarin sudah kita sampaikan pandangan para ulama tentang sholat wusta ini. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, sholat wusta itu sholat asar. Dasarnya para ulama memahami sholat wusta itu sholat asar, hadisnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tuh. Ada yang memahami sholat subuh dan ada yang memahami sholat zuhur. Tapi ada yang memahami sholat wusta itu sholat yang terutama. Karena wusta itu artinya utama. Bukan sekedar pertengahan. Tapi juga sholat yang terutama. Apa yang dimaksud sholat yang terutama itu? Yang dimaksud adalah sholat yang bagi kita itu harus mendapatkan perhatian ya, lebih daripada yang lain. Karena apa? Karena kita sering terlena terhadap sholat itu. Ada orang terhadap sholat maghribnya itu peka, begitu sholat isya agak terlena. Berarti bagi yang bersangkutan sholat wusta itu ya sholat isya. Kalau kita ikuti pendapat ya para ulama yang memaknai sholat wusta itu sholat terutama. Bagi yang tidak, ya tidak. Bagi orang yang justru sering agak terlewatkan adalah sholat subuh, maka terutama bagi dia jagalah sholat subuh. Itu begitu maksudnya itu. Namanya sholat yang terutama. Demikian seterusnya. Sehingga masing-masing orang mungkin tidak sama, karena kondisi masing-masing juga tidak sama. Tapi yang penting pada prinsipnya jagalah sholat yang terutama itu. Jangan sampai sholat yang terutama itu justru menjadikan kita terlena. Nah kalau semuanya Pak
masih terlena, ya perlu dijaga dari ayat yang awal tadi, hafidhu ala sholawati, jaga sholat-sholatmu itu. Kemudian perintah berikutnya, waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah sholat itu dengan penuh ketundukan, artinya penuh kekhusyuan, penuh kerendahan. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran yang kemarin sudah kita bahas itu. Nah, oleh karena itu, karena ini perintah Allah, ya kita pedomi terhadap sholat yang sudah kita lakukan ini, ya kita perhatikan. Bab sholat itu akan menghasilkan ya banyak nilai-nilai spiritual dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena sholat itu sesungguhnya orang betul-betul berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar hatinya menjadi bersih. Allah itu suci dan tidak bisa didekati kecuali orang yang hatinya suci. Secara fisik kita sudah suci dari hadas dan dari najis, secara hati kita sudah khusyuk dan ikhlas. Insya Allah dekat dengan Allah itu akan mendapatkan banyak manfaat, banyak hikmah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sekarang kita teruskan surat 20 Pak Angge. Ayat 132. Masih terkait dengan sholat. Dan ini juga perlu kita perhatikan. Yang diterangkan di dalam ayat ini ya, saat kita mengerjakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Monggo Pak diterjemahkan nggih. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, ini harus menjadi renungan kita bersama, harus menjadi pedoman ayat ini kita bersama yang sudah mengerjakan sholat, agar sholat kita menjadi baik. Harus menjadi keyakinan ayat ini dalam hati kita, supaya kita sholat itu benar-benar sholat, bukan kita sholat tapi tidak sholat gitu. Apalagi kalau kemudian masuk pada kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi sahun. Sahun itu lengah. Wa'mur ahlaka bis sholati. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Saya kira ayat ini sudah betul-betul kita pahami. Anak itu kalau sudah usia 7 tahun kan harus diajari sholat. 10 tahun masih belum sholat. Pendidikannya kan boleh itu, dengan pendidikan yang tegas. Dalam bahasa hadis dipukul itu tegas, bukan dipukul itu diantemi, bukan itu Pak. Ini dunia pendidikan. Ajarilah anakmu tentang sholat kalau sudah mencapai usia 7 tahun. Bahkan sekarang usia 5 tahun di TK itu sudah diajari. Tapi ya seperti itu sholatnya. Karena anak-anak di tingkat itu jiwanya masih jiwa bermain. Jadi kalau sholat ya bermain begitu itu. Melayang, melayu gitu itu. Nggih. Maka kemudian Nabi memerintahkan usia 7 tahun. Sampai 10 tahun. Dan sampai seterusnya orang mengingatkan. Terus semua. Orang tua punya keluarga ya diingatkan. Nanti anaknya punya keluarga ya diingatkan. Anaknya lagi punya keluarga ya diingatkan.
Ini bagian daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu loh. Jagalah dirimu. Jagalah keluargamu itu. Dijaga dari apa? Dari api neraka. Salah satunya perintahkan sholat. Perintahkan sholat. Pokoknya kewajiban kita ini merintah. Wong sudah diajari, dididik secara tegas. Tinggal kita juga mengantarkan terus dengan memerintahkan agar senantiasa mendirikan dan menegakkan salat. Iki perintah Al-Quran. Tuh. Berikutnya adalah wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakan salat. Nah, ini sabar. Salat itu kudu disertai sabar. Nggih. Sabar itu ya enggak tergesa-gesa. Tuh. Nggih. Sabar itu kalau dalam bahasa berbuat sesuatu itu pertama tidak lemah, tidak loyo, tidak mudah putus asa, ulet. Nah, terhadap sholat itu harus punya sifat seperti itu. Sebab orang terhadap sholat punya sifat malas, itu masuk kategori sifatnya orang munafik. Males. Dengan baca Pak surat An-Nisa 142 itu. Nggih. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Nggih, terus. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu. Dan seterusnya itu kan tentang orang munafik itu. Sampai dikatakan orang munafik itu menipu Allah. Allah kok ditipu? Bang Allah itu tahu semua kok Allah ditipu. Salah satu cirinya apa? Idza qamu ila sholati qamu usalah. Kalau mau mendirikan sholat, sholatnya didirikan dengan kemalasan. Loh, itu. Kemarin ini sudah kita singgung. Nabi itu kalau sholat menangis, terutama sholat sunnah. Sahabat itu kalau sholat tidak terasa terhadap hal-hal yang mengenai dirinya. Bahkan ada sahabat yang kena anak panah, itu tidak kuat itu. Anak panah itu diambil saat di luar sholat. Sehingga dia minta nanti dicabut anak panah itu saat sholat. Dan tidak terasa. Karena apa? Merasakan kehadiran Allah itu. Bahasa sekarang saking asiknya lah seperti itu. Nabi itu kalau sholat malam itu banyak menangis Nabi itu. Bahkan sampai terdengar. Tangisan gugupnya Nabi itu sampai terdengar. Kalau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, berdoa kepada Allah, mohon dimasukkan menjadi penduduk surga. Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, mohon perlindungan kepada Allah, diselamatkan dari siksa api neraka itu. Itu Nabi. Bahasanya Nabi kena sholat iso nangis. Kita ini belum kesana kadang-kadang.
Kita ini kalau sholat ngantuk. Kata dia Pak Kiai. Iya, kita itu masih itu penyakit kita itu. Masih ngantuk sholat malam. Gak sholat itu gak sampai ngantuk. Jadi sholat itu mau kudu merem. Untuk bal-balan ngono mau iku gak merem gitu Pak ya. Melek tok. Kata orang Surabaya, nek nontok ngono iku melorok ngoten lho Pak. Tapi kalau sholat sudah itu. Penyakitnya datang. Itu malas itu. Karena orang munafik itu selalu riak. Maka kalau ada orang yang melihat baru dia sholatnya serius. Sehingga orang-orang seperti begitu itu ingatnya kepada Allah nggak banyak ingatnya kepada Allah. Walayat kuruna waha illa qalila. Itulah makanya harus sabar sholat itu. Sabar. Sabar itu ya aja loyo lah. Apalagi sholat wajib 5 waktu. Oh, yang pokok itu kan sholat wajib 5 waktu. Yang dihisab pertama kali itu kan sholat wajib 5 waktu ini. Dan itu kita kerjakan setiap hari, tentu kita bisa mengontrol. Dari waktu ke waktu itu kita bisa mengontrol sholat kita tadi itu kayak apa. Sholat kita tadi kayak apa yang sekarang kita akan mengerjakan sholat. Kita upayakan seperti apa itu. Jadwalnya harus tetap setiap hari kita itu. Dan itu kepentingannya bukan untuk Allah, tapi kepentingannya untuk kita. Lah umpama lho setiap hari ku gak ono salat, kira-kira awak dhewe ku lho gak ibadah. Umpama salat wajib mek Jumat tok bendina terus ibadah apa dhewe? Tolek dhuwit bendina lah kan kita itu nggih Pak nggih. Ya itu aja kita cari setiap hari itu. Seandainya tidak ada ibadah yang ditetapkan oleh Allah setiap hari bagi kaum muslimin ini itu. Sabar. Itu. Dalam kaitan dengan sabar ini, Ibnu Katsir memberi penjelasan dengan menggunakan hadis qudsi. Dengan menggunakan hadis qudsi yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begini bunyinya. Yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Kaitan dengan sabar dalam mengerjakan sholat. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Tafarragh li ibadati, ya, luangkan waktumu, sediakan waktumu untuk beribadah kepadaku. Nah ini. Jadi kita kalau sudah ke masjid ya kita sediakan. Kira-kira ke masjid itu butuh berapa menit? Itu kita luangkan sudah. Memang tidak kita gunakan yang lain. Selain sholat dan hal-hal yang terkait dengan sholat. Apa saja. Termasuk misalnya sampai di masjid kita pun harus buka HP. Tentu HP itu kita buka juga dalam kaitannya dengan sholat. Kalau tidak nanti bisa terganggu kita itu. Karena HP itu kesibukan yang kadang-kadang gitu ya. Menghabiskan waktu kita. Apalagi kalau grup kita banyak. Lalu baca postingan di grup yang begitu banyak. Wah. Sehari itu bisa sampai 50 lebih gitu. Itu kalau grupnya bisa 100 loh, 500. Kalau grupnya 20, 50 bisa 1000. Maca 1000 ya. Nggih, maca tok paman sing diwaca akeh cerita sampeyan. Sudah diluangkan waktunya, disediakan. Nggih.
Termasuk kalau kita hendak melakukan sholat sendiri, itu malah manajemennya ya tergantung kita. Saya sholat itu, ya saya sediakan, misalnya saya sholat malam, 1 rakaat, 2 rakaat itu saya sediakan 5 menit misalnya. Nah itu, berarti jenengan juga harus ngatur. 5 menit itu kira-kira surat yang dibaca itu surat apa? Panjang apa enggak? Tuh. Nggih. Panjang apa pilih yang pendek. Lah iku jenenge ngatur salat, diatur. Pilih yang gampang-gampang enggak apa-apa wong perintahnya hadis dan perintahnya Quran. Faqra ma tayassara minal Quran. Baca Quran itu pilih yang gampang. Gampang itu apa? Yang hafal. Lu hafal itu gampang wong kita bacanya enggak buka Yang gampang itu yang hafal. Yang hafal apa? Qul huwallahu ahad. Ya qul huwallahu ahad tuh yang hafal itu kita. Tapi kok mosok bolak-balik ikut kan gitu kita itu kan begitu kemudian itu. Oh, Quran itu ya ayatnya banyak kan itu kan ya. Tapi persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, persoalannya kok mosok bolak-balik iku ae gitu loh. Tapi kan perintahnya mata yasar, apa yang mudah, apa yang gampang. Tidak yang sulit. Apa yang gampang. Diatur itu nanti, apalagi kalau sholat ya tahajud sampai yang harus 11 rakaat. Wah, saya 11 rakaat itu butuh waktu setengah jam. Misalnya begitu panjenengan. Oh, berarti saya harus baca ini, harus baca ini. Kalau sudah biasa itu ya insya Allah bisa itu ngatur begitu itu. Yang penting disediakan waktu, termasuk panjenengan sholat berjamaah di masjid. Di Al-Ikhlas ini ketika sholat kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa menit? Itu sampean harus menyesuaikan. Nek gak ngremeng tok. Ngremeng napa? Lu imame macane rada dawa titik. Gak mari maca begitu nanti. Wah memang begitu kok. Disesuaikan, kita menyesuaikan. Luangkan waktu. Meskipun imam itu harus memperhatikan jamaah, kan standar. Tapi ya seberapa sih sesungguhnya waktu yang dibutuhkan masing-masing masjid itu kan tidak sama. Tapi standar minimal kan ada. Nah itu. Jadi kalau ada imam kok kebetulan bacaan ayatnya sangat-sangat pendek, ya nggak apa-apa. Kok tengah-tengah, nggak apa-apa. Kok agak panjang sedikit, ya sudah diluangkan waktunya nggak? Sudah diluangkan waktunya itu. Jadi sholat itu bahagia, itu loh. Sholat itu bisa membuat hati ini senang, gembira. Kenapa? Ya kita sudah menyediakan waktu untuk itu. Kita sudah meluangkan waktu untuk itu. Tuh. Dan ini penting, Pak. Sebab orang sholat itu ketika sudah dimulai Allahu Akbar, yang diharapkan itu cepat selesai, itu loh. Padahal ini bertemu Allah, berkomunikasi dengan Allah. Lo berkomunikasi dengan Allah kok pengen cepat-cepat mari. Ya wis tenang saja, gitu tenang saja. Makanya diikuti saja lah imam itu, gitu. Kalau kita salat berjamaah, imam insya Allah sudah tahu lah, sudah ngukur kira-kira kemampuan jamaah itu kayak apa, sudah ngukur kira-kira itu. Nggih. Dengan sholat di masjid Nabawi misalnya ya, panjenengan tinggal imamnya gitu. Kalau misalkan Pak Sudes, nah Syekh Sudes itu kalau ngimami maghrib itu memang ayatnya pendek-pendek, tidak panjang. Dan beliau juga cenderung tidak panjang kecuali subuh. Ya lek subuh agak panjang Syekh Sudes itu. Saya ini malah pernah ya rodok ya apa rasane ati, Jumatan loh Sudes itu, Syekh Sudes itu. Justru yang dibaca itu inna a'toina kal kautsar. Kenapa? Lah memang waktunya panas waktu itu. Pas nggih musim panas. Sehingga yang Jumatan di luar itu kan mungkin ya rodok ya apa kata dia pakai panas. Akhirnya ayatnya dibaca itu.
Diikuti saja. Diikuti. Kalau di Medina kan rata-rata agak panjang subuh itu di Medina itu. Diikuti saja. Jadi enjoy itu Pak, enjoy itu. Sediakan, luangkan waktu. Kata Allah. Dan hadis ini sekali lagi oleh Ibnu Katsir dijadikan penjelasan wastobir alaiha, bersabarlah terhadap ya pelaksanaan ibadah sholat itu, sabarlah, sediakan waktu. Kita cobalah seperti itu, insya Allah nanti pokoknya melo lah gitu, ikut saja. Sudah niat sholat berjamaah di masjid, ikut saja. Bagaimana nanti masjid itu? Nggak usah kata, gak mari-mari sholat sawah. Nek iku kok petu kok gak bahagia iku satine sing Rasulullah itu nanti itu kita. Kata bagi hati niku gitu itu. Makanya imam itu ya punya standar, imam itu gitu imam itu wonten. Nah, amla'u sodoroka ghina. Kalau kamu bisa seperti itu di dalam beribadah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda fakroka, dan aku tutup kemiskinanmu. Orang yang bisa sholat seperti itu dadanya ini dikaruniai oleh Allah di dalam menjalani hidup itu sudah sangat cukup. Sangat cukup. Karena hakikat yang diupayakan apapun yang bisa diraih dalam hidup ini ya harus bisa diarahkan menjadi fasilitas dalam mengibadahi Allah. Karena itu diberi apapun oleh Allah, selama bisa beribadah kepada Allah, itu sudah hatinya luar biasa. Orang merasakan dia diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa sholat berjamaah setiap waktu. Itu sudah kekayaan yang nggak bisa dihitung dengan harta benda yang dimiliki. Ke situ, Pak. Jadi tidak serakah hatinya itu, tidak. Sudah menyerah kepada Allah, sudah tawakal kepada Allah hatinya itu. Ya melalui sholat yang seperti itu. Bahwa dalam hidup itu orang harus terus meningkatkan ya kehidupannya di dunia ini loh. Iya, tapi kan tidak lupa itu semua dalam rangka bisa beribadah kepada Allah. Nah, itu. Nggih, Bapak ada orang itu yang tidak ngereken sholat, sing direken men dunya tok. Koyoke gak mari-mari, mikir iku koyoke gak mari-mari sampai nyediakan waktu luang saja untuk beribadah sholat yang kira-kira kalau dikerjakan 1/4 jam sudah selesai, iku aja gak bisa. Kadang-kadang begitu. Lalu yang begini nih gak pernah, hatinya itu penuh kecukupannya gak pernah. Gak cukup terus. Wah, bingung tok pikirannya. Kayak dikejar urusan dunia saja. Ini. Gak bisa pernah merasa cukup hatinya itu. Tuh. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak bisa seperti itu ketika sholat, malah tu sodroka suhlan, ya. Aku penuhi dadamu itu dengan kesibukan. Wah, saya itu. Sholat itu gak tahu mikir sholat, sing dipikir ya kesibukannya ku mau. Koyok gak mari-mari. Iki ngene gak tak lakoni, nggo ngene. Ini tak tinggal sholat, nanti begini. Kalau begini jadinya begini. Nanti saya kan tidak dapat keberuntungan dari situ. Gak oleh duit, gak oleh apa, gak oleh macam-macam lah. Ada itu, begitu itu dalam hatinya itu. Makanya jenengan iki termasuk beruntung lah, nang masjid ya sabar. Aku tadi Pak nggih. Wis gak apa-apa lah, rada ngantuk-ngantuk didik wajar wis tuwa. Ngoten nggih. Nggih. Lho itu yang sepun niku ngeten iki, Pak. Secara fisik nggih ada penurunan ngoten nggih.
nek ngaji golek sendean wis gak apa-apa wis. Nggih. Sikile ya sila, ya ditarik miring, disembujungno, wis ndak apa-apa lah itu. Tapi sabar, di masjid itu sabar. Memang bisanya begitu Kak. Sembujung terus ya gak kuat, sila terus ya gak kuat, kan gitu. Ya dirubah, tapi sabar. Lu sabar ini menjadi ketenangan, Pak. Nek gopo tok sampean. Ya, wa ilam ta'fal malak tu sadraka suhlan. Aku penuhi dadamu itu dengan ya kesibukan, nggih. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menutupi ya fakirmu, kemiskinanmu. Jadi urip kekurangan. Sudah dikasih banyak oleh Allah. Kasih sehat, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, pikiran bisa memikir. Ya. Itu luar biasa nilainya itu. Dan itu berterima kasih. Artinya karunia Allah itu tidak hanya diukur dari harta benda semata. Artinya itu loh, seperti itu, artinya seperti itu loh. Diteruskan oleh ayat tadi itu. Lanas aluka rizqan. Saya tidak minta kepadamu rezeki. Orang sholat lalu meninggalkan aktivitasnya. Mungkin dia berpikir kalau saya tinggal 1 jam atau setengah jam, saya akan mengalami kerugian sekian ratus juta. Jari Allah, gak aku gak ngono. Wong aku ngongkon sholat kok rezekimu tak jopuk itu. Ndak saya ambil. Nah, kepercayaan begini ini sulit, Pak. Ini loh yang sulit itu begini loh. Sehingga kalau tidak bisa menghilangkan perasaan seperti itu ketika sholat, yang terbayang dalam pikiran ini cik bolak-balik yo harta benda gitu ya itu. Iya, yang terbayang itu terus. Makanya kayak sibuk terus, penuh kesibukan hatinya. Oh ini durung, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum begitu. Gak bisa tenang hidup itu. La nas'aluka rizqan, tidak saya ambil rezekinya. Nih. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Maksudnya jika kamu mendirikan sholat, ya bahkan kamu dapat rezeki dari yang tidak bisa kamu bayangkan. Nah, itu. Tuh, bahkan ditegaskan nahnu narzukuka. Lalu sing rezeki awakmu lho aku. Sing ngekei kon rezeki ku saya. Kata Allah, lu kon sholat tak kon sholat kok wedi rezekimu kurang lho ya apa sih poso kok tak jopo rezekimu. Tapi merasakan gini itu sulit loh Pak panjenengan Pak, sulit sekali kita itu. Betul, makanya perintah Al-Quran wastabir alaiha itu sampai Ibnu Katsir menggunakan tidak sekedar hadis, itu hadis qudsi, itu firman Allah. Nggih. Lah nggih Pak nggih. Lho nggih wong akeh wong sing gak salat gara-gara iku mau kok sampean niku. Wah aku nek salat ya gak oleh rezeki akeh katanya. Nggih. Ya rezeki awake kan terus-menerus, Pak. Boleh jadi orang gak salat ketika ada momentum sebuah acara oleh duit akeh, boleh liyane salat, dia gak salat kan gitu kan. Belum tentu uang banyak itu nanti bisa menjadikan berkah bagi dirinya. Belum tentu. Allah menegaskan nahnu narzukuka. Sama dengan ada orang tua membunuh anaknya karena takut tidak bisa memberi makan. Itu kan dosa besar yang sangat besar. Nggih. Di bawah syirik sedikit Pak itu Pak. Tapi termasuk dosa besar yang sangat
besar. Membunuh anak takut tidak bisa memberi makan. Terus Allah di dalam Al-Qur'an, "Lho sekei mangan anakmu lho aku. Ojo maneh anakmu, sing ngekei mangan sekei rezeki awakmu lho aku. Yang memberi rezeki kepada kamu itu saya," kata Allah. Lah kok kamu takut punya anak itu loh, tidak bisa memberi rezeki itu. Begitu Pak. Sama dengan sholat. Duh, tapi sulit tuh Pak ini. Banyak orang ya tidak bisa mengerjakan sholat itu karena begini. Dalam kondisi tertentu memang dipahami, dalam kondisi musafir memang dipahami, maka ada keringanan. Tapi kan tetap mengerjakan sholat. Kerangkanya tetap itu. La nas'aluka rizqan. Ini yang penting Pak. Nahnu narzuquka. Jangan khawatir rezekimu tak cukup. Gak tak cukup. Aku gak njaluk rezeki nang awakmu itu. Nahnu narzuquka. Sayalah yang memberi rezeki kepadamu itu. Nggih. Wal akibatu litaqwa. Itu nggih. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kan banyak Pak. Bertakwa itu kan bisa membuka berkah. Bertakwa itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak bisa disangka dari mana datangnya itu. Bertakwa itu bisa menjadikan orang diberi kemudahan oleh Allah dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapi itu. Banyaklah pokoknya bertakwa itu. Bahkan kunci untuk membuka berkahnya langit dan bumi itu ya dengan takwa. Kita ini kan harus betul-betul koreksi terhadap takwa ini karena kita ini Muslim. Apalagi di Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi justru gitu loh, tuh dalam hal bagaimana keberadaan kita sebagai orang Muslim ini kayak menjadi subordinan saja, bukan hal yang utama kita itu. Kita ini hanya diperlukan untuk kepentingan kelompok tertentu, kadang begitu kita itu, gitu loh. Bukan kita ini dihargai sebagai orang yang beragama kayak seperti begini, kadang-kadang begitu kita itu. Maka takwa ini harus menjadi bagian yang harus kita raih. Gitu. Pun, biar sing takon, monggo Pak. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan 1-2. Jadi sabar itu ya tadi pertama apa Pak? Tidak lemah, tidak loyo, tidak mudah menyerah, ulet sehingga perlu meluangkan waktu untuk beribadah sholat. Jangan kemudian begitu Allahu Akbar sing diarep-arep kok gak salam-salam. Begitu wis assalamualaikum blong wis mari. Enggak begitu Pak. Enggak seperti itu. Enggak. Itu oke. Jadi sholat itu bisa bahagia. Sholat kok sedih. Sholat itu loh yang kita itu komunikasi dengan Allah kok sedih loh. Ya. Sholat kok gerutu itu komunikasi dengan Allah kok gerutu itu. Oke. Ngaten nggih Pak nggih. Oke, saya kira cukup menjing wawon takoki wis sisa soalnya ada sing takon nggih. Demikian nanti masih kita teruskanlah terkait dengan sholat ini gitu. Ayat demi ayat meskipun enggak seluruhnya nanti ngaten nggih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.